Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dihormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teriring doa dari Al-Fakir, mudah-mudahan panjenengan semuanya panjang umurnya, sehat badane, afiah atine, berkah kehidupane, rumah tanggane, mati pun husnul khotimah. Tidak panjang kalam, saya ajak beberapa menit ke depan untuk menyelami kampung halaman kita, yaitu KTP asli kita adalah surganya Allah, melalui kacamata surah Az-Zalzalah. Kita baca bersama ta'awud, basmalah, lalu surat Az-Zalzalah. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya dengan Al-Quran. Kita bahas kulitnya dulu. Pertama tentang keutamaan surah Az-Zalzalah. Sekurang-kurangnya ada dua keutamaan baca surah Az-Zalzalah. Yang pertama, riwayat Imam At-Tirmidzi, yang kedua pun riwayat At-Tirmidzi, yang ketiga pun riwayat At-Tirmidzi. Tidak ada dalam kitab hadis yang lainnya. Sanadnya Sayyidina Anas bin Malik, yang kedua sanad Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Dalam dua hadis yang sama, beda sanad tapi isinya sama. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya saja, barang siapa yang membaca surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, baginya mendapatkan nilai pahala seperti baca setengah Al-Quran. Itu yang pertama. Hanya saja Imam At-Tirmidzi berkata, hadza haditsun gharib. Ini adalah hadis yang gharib. Apa itu gharib? Asing. Dalam salah satu sanadnya ada hanya satu orang saja. Mungkin beberapa generasi mutawatirah, tapi di antara sanad nyambung dari Imam At-Tirmidzi sampai Rasul ada satu sanad yang isinya satu perawi saja. Sehingga nyuwun sewu tidak terlalu kuat, apalagi salah satu riwayatnya ada yang majhul. Adapun riwayat kedua, keutamaan kedua, dan inilah hadis yang lebih kuat. Hadis hasan, layak kita pelajari, kita dakwahkan, kita amalkan. Apa itu? Imam At-Tirmidzi berkata dari guru saya yang bernama Uqbah Ibnul Muhkim. Beliau dari Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Wardan, dari siapa lagi? Anas bin Malik. Sanadnya demikian. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul bersabda, bertanya kepada seorang sahabat yang masih jomblo, masih single, bahasa orang Jepara, belum rabi, belum kawin. Rasul bertanya, wahai fulan, apakah engkau belum rabi? Belum ya Rasulullah. Lah kenapa? Belum punya modal. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, alaysa ma'aka qul huwallahu ahad? Bukankah engkau apal surah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas?
Tentu ya Rasul. Rasul pun memerintahkan, ya sudah nikah dengan modal surat Al-Ikhlas. Dan itu senilai sepertiga Al-Quran, kata Nabi. Lalu Rasul bertanya lagi, bukankah engkau hafal surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Tentu ya Rasulullah. Ya sudah nikahlah dengan modal itu. Itu senilai seperempat Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, bukankah engkau hafal surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun? Tentu ya Rasul. Ya sudah nikahlah dengan modal itu. Itu senilai seperempat Al-Quran. Yang terakhir, bukankah engkau hafal surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha? Tentu ya Rasul hafal. Nikahlah dengan modal hafalan Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Dan itu senilai seperempat Al-Quran. Dan ini kata Imam At-Tirmidzi, hadis hasan, hadis yang bagus kita amalkan dan untuk kita tularkan kepada generasi berikutnya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Artinya Rasul kalau nemu seorang bujangan umurnya sudah cukup, ya nikah. Umpamanya nggak punya modal, cukup modal aparan surat Al-Ikhlas, surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, tetap ora apa-apa, didukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang bertanya, Ustadz, kita cari perempuan yang mau dinikahi dengan modal Al-Ikhlas 3 kali. Iya, memang ada nenek-nenek banyak yang siap insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pertama itu keutamaan surah Az-Zalzalah. 2 riwayat, seperempat Al-Quran atau setengah Al-Quran. Yang kedua, statusnya Madaniyah atau Makkiyah. Masih kulit. Kalau panjenengan buka mushaf yang di Indonesia, roto-roto tertulis Madaniyah, turun saat Nabi sudah hijrah, sudah berada di kota Madinah, yakni belasan tahun di kota Mekah, belum dapat wahyu surah Az-Zalzalah. Versi pendapat pertama, juga Departemen Agama condong pendapat tersebut. Jika ada yang bertanya, kira-kira dalilnya apa? Kok bisa condong Az-Zalzalah adalah Madaniyah? Maka sekurang-kurangnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang condong pendapat Madaniyah. Kemudian yang kedua, kalau ditelaah dari urutan nuzulul Quran, dari Al-Alaq 5 ayat pertama, lanjut surah Al-Qalam Nun, lalu surah Al-Muzammil, lalu surah Al-Muddatsir, lalu surat Al-Fatihah, lalu surah Al-Lahab, lalu surat, urutan berikutnya di urutan ke-92, surah An-Nisa, panjang-panjang Madaniyah. Setelah An-Nisa, Az-Zalzalah. Setelah Az-Zalzalah, Al-Hadid. Ternyata terhimpit di antara surat panjang An-Nisa dan surat Al-Hadid. Yang kedua sepakat Madaniyah. Oh, koyok-koyok Az-Zalzalah ikut Madaniyah. Inilah argumentasi pendapat Madaniyah. Adapun kalau panjenengan buka tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, berbeda dengan mushaf yang ada di depan kita. Ibnu Katsir lebih condong nggak ada istilah Madaniyah, itu Zalzalah. Yang ada adalah Makkiyah, saat Rasul masih berada di Mekah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana argumentasi pendapat yang kedua, Az-Zalzalah itu turun Makkiyah, masih berada di Mekah, itu kajian Nabi SAW? Banyak. Di antaranya tanda-tandanya ayat-ayatnya pendek, bahasanya gebrakan, mengagetkan. Yang ketiga, pembahasannya kiamat. Lebih-lebih banyak pula ulama-ulama yang tidak menyinggung Madaniyah babar belas, meyakini langsung Makkiyah. Pendapat yang ketiga adalah dua-duanya betul. Jangan kaget jika ada mubalik Habib Kiai mengatakan 2 kali turun Az-Zalzalah, Makkah maupun Madinah. Adapun pendapat yang keempat, 6 ayat pertama Makkiyah, dikredit cicil. 2 ayat terakhir Az-Zalzalah adalah Madaniyah. Sumbernya dari data kitab apa Ustadz? Al-Lubab, karya Imam As-Suyuti, ulama Syafi'i terkenal. Beliau meriwayatkan dalam satu hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah cerita, sebagian sahabat, nyuwun sewu Pak Bu, sempat berpendapat amalan yang kecil nggak bakal dilihat di akhirat. Bantuan yang sepeser 2 peser kepada kerabat, orang-orang yang melarat di tengah-tengah kita, ora ono pahalane atau dilihat di akhirat, nggak ada ceritane. Sebagian sahabat pula berpikir sekecil keburukan seperti bohong sekali, 2 kali,
amanlah, nggak ada konsekuensinya di akhirat. Sempat ada sebagian sahabat berpikir seperti itu. Yang dicontohkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah, mohon maaf, kadzbah. Kadzbah itu apa? Sekali bohong atau dua kali bohong, atau istilah orang tua biasa ngiming-ngimingin anaknya. Wahai nak, kalau kamu melakukan perintahku A atau B, aku akan kasih A atau B, hadiah. Lalu Rasul SAW pernah punya kejadian ini. Ngelihat bisik-bisik seperti itu, emak-emak tersebut dipanggil. Wahai emak, apa yang kau bisik-bisikan kepada anak kandungmu? Ya Rasul, aku perintahkan jika ia melakukan ini, aku kasih hadiah. Hadiah apa yang kau berikan? Yang hendak kau berikan? Tamrah wahidah, satu butir kurma ya Rasulullah. Apa komentarnya Rasul? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang nyawa Nabi Muhammad ada pada kekuasaannya. Rasul bersumpah, andaikan engkau tidak jadi memberi walau hanya satu butir kurma, engkau tercatat pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peringatan buat kita. Koyok-koyok Allah anak dewe, anak kandung. Allah bocah cilik. Allah riwetnya hadiahnya juga hanya sepele. Aman-aman, lali-lali, lupa-lupa. Tidak begitu. Urusan kita bukan karena anak kecil, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga pembahasannya. Idza, ketika zulzilat sudah digoncang-gancingkan, al-ardu, bumi seisinya, zilzalaha, sesuai kadar kehancuran yang dialami bumi. Mohon maaf, ada pertanyaan. Mengapa firman Allah az-zalzalah pakai kalimat idza, tidak langsung zulzilat? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Zulzilatil ardu zilzalaha. Mengapa mesti ada kalimat idza yang artinya ketika, yang identik menunjukkan isyarat waktu? Kita pun bertanya-tanya, per harokat, per huruf, per kalimat, urutan nuzul Quran, urutan surat, semuanya itu penuh mukjizat. Gak akan habis sampai kiamat kalau dikaji semuanya jika otak kita nyampe tentang mukjizat Al-Quran. Ternyata sekurang-kurangnya dalam data kitab At-Tafsir Al-Kabir, karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 606 Hijriah. Beliau berkata, mohon maaf, ada idza di awal surah Az-Zalzalah sebagai bentuk jawaban orang yang bertanya-tanya tentang isi kandungan surat sebelumnya. Surat sebelumnya adalah Al-Bayyinah. Di sana ada keterangan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang kafir, ahli kitab, Yahudi, Nasara, musyrikin tempatin rokok jahanam. Adapun orang-orang yang beriman, beramal soleh, jazaohum inda rabbihim jannatu adn, surga yang bla 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 bla. Ada pertanyaan, Muhammad, mat. Orang kafir bertanya, engkau dengan surah Al-Bayyinah mengklaim orang kafir tempatnya neraka jahanam, orang mukmin surga. Kapan terjadi? Kapan hai Muhammad itu terjadi? Ada pahala, ada adab, ada surga, ada neraka. Jawab saja hai Muhammad, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu ketika sudah dimulai terjadi goncang-gancing hancurnya bumi seisinya ini. Itu yang pertama, kenapa mesti ada idza. Yang kedua, mengapa mesti ada idza? Mohon maaf, in yang artinya mirip dengan idza, jika, bila, lamun dalam Al-Quran banyak, itu menandakan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau sudah diawal dengan idza, itu adalah khusus maqtu' bihi, yaitu pasti terjadi. Sehingga orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah dengan diawalinya surat Az-Zalzalah dengan idza, supaya tidak ada keraguan sama sekali bahwa bumi seisinya ini akan hancur, cur rak karuan. Diawali dengan idza, menunjukkan kepastian. Jika ada yang bertanya, Ustadz, secara logika koyo gak masuk akal. Apa itu? Tentang bumi yang banyak sekali, yang gede sekali, yang kokoh sekali. Mungkin pertanyaan itu sudah terlambat. Zaman Nabi Muhammad SAW, orang kafir sudah antusias tanya, Muhammad, engkau bahas kiamat bolak-balik. Lalu nasibnya bumi kaya apa? Maka di ayat 105 sampai 107 surah Toha, yas'alunaka 'anil jibali faqul yang sifuha rabbi nasfa. Jawab wahai Nabi Muhammad terkait gunung-gunung yang sekokoh apapun, sebesar apapun,
bakal dihilangkan oleh Allah. Bahasanya itu dihilangkan atau dihancurkan sehancur-hancurnya. Mungkin logika kita mengatakan hancur itu bumi seluruhnya menjadi krokol atau kerikil. Lah, baca lagi di surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, seperti kapas ringan yang terbang, atau bahasa lain debu yang terbang yang masih kelihatan mata. Apakah sampai di situ? La, Allah sudah berjanji dihilangkan sehilang-hilangnya. Kalau panjenengan buka surah Al-Waqi'ah, ada kalimat wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am munbassa. Haba'am munbassa terkait jibal, gunung. Haba itu artinya debu. Munbassa, debu yang terbang tapi tidak kelihatan mata. Dipastikan bumi sekokoh-kokohnya, sebesar-besarnya dihancurkan oleh Allah, berubah menjadi debu yang tidak kelihatan mata. Kelihatan hanya kena cahaya. Mungkin kita mengira di sini tidak ada debu, tapi kalau udah ada cahaya, itulah debu yang dimaksud dalam Al-Quran. Haba'am munbatha. Masuk akal, tidak masuk akal. Pembicaraan tentang idza zulzilatil ardu zilzalah adalah iman terhadap hari akhir Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dan banyak yang mangguk-mangguk kira-kira paham betul insyaallah nggih. Alhamdulillah. Cukup atau lanjut? Oh, lanjut panipiro sampean ini. Oke. Baru satu ayat. Bon, tak akhiri satu hadis. Saya akhiri satu hadis, tolong perhatikan, penting sekali. Oke, kita baru satu hadis yang kita bahas. Satu ayat. Dalam hadis Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sanad Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, diyakini mayoritas alim ulama terjadi setelah tiupan sangkakala yang pertama, Israfil alaihissalam. Lalu ayat kedua wa akhrajatil ardu athqalaha adalah setelah tiupan sangkakala yang kedua. Kita bertanya-tanya, apa yang terjadi saat kiamat dan bagaimana sebelum kiamat atau setelah durasi antara dua tiupan sangkakala itu, apa yang terjadi? Saya sampaikan satu hadis saja, mudah-mudahan manfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sahih Muslim, yang terjemahnya saja seperti ini, kesuwen kalau pakai bahasa Arab, bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah umatku, yang pastinya akan muncul di keramaian dulu, di perkotaan dulu. Karena Rasul berpesan, wahai kalian, jika sudah dengar nama Dajjal muncul di mana, maka ajak istri-istri kalian dan perempuan-perempuan, anak perempuan kalian lari menuju pegunungan, ikat mereka di pepohonan atau di batu yang kuat. Itu isyarat bahwa yang paling lemah untuk digoda jadikan budaknya Dajjal adalah perempuan. Yang kedua, munculnya dari perkotaan. Lalu fitnah yang terakhir bagian pegunungan. Ajak ke pegunungan. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, dan hidupnya Dajjal adalah 40. Di dunia 40. Tapi kata Nabi, aku tidak tahu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Rasul mengaku tidak tahu. 40 pokoknya. Lalu gak lama Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam, muncul di Suriah Damaskus, salah satu menara Masjid Putih di sana. Ini pun singkat. Kalau jenengan ambil keterangan yang lainnya, mohon maaf, menungso sak donya rata-rata jadi budak Dajjal, pasukan Dajjal, kecuali 70.000 manusia mukmin yang menjadi pasukannya Imam Mahdi. Menjelang sholat subuh, Isa alaihissalam, mohon maaf, ada muncul, diminta jadi imam, tidak mau karena syariatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau milih menjadi makmum, imamnya adalah Imam Mahdi. Selesai sholat subuh 2 rakaat, Nabi Isa alaihissalam berteriak-teriak, Aina Dajjal, Aina Dajjal. Dalam hadis ini panjang sekali, Aina Dajjal. Dajjal pun lari ke birit-birit, karena tahu betul yang bisa membunuh Dajjal hanya siapa? Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka larinya Dajjal, kata Nabi, seperti ikan yang kehausan, yang tiba-tiba menemukan air bening, air bersih, tentu tanpa arah. Itulah Dajjal lari daripada Isa. Selesai cerita, mohon maaf, dibunuh oleh Dajjal. Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Rasul sabda, hidupnya manusia setelah itu 7 tahun di dunia. Terbunuhnya Dajjal. Masih ada waktu berapa durasi waktu? 7 tahun. Kalau panjenengan buka juz ke-6, lembaran pertama,
dari atas nomor ke-5 dari bawah nomor ke-4. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Semua ahli kitab Yahudi Nasara yang tadinya pasukannya Dajjal ikut iman kabeh sak donya. Iman kabeh. Awalnya. Tapi dalam durasi 7 tahun mulailah iman ya iman, yang remeng yang beremeng, munafik yang munafik, fasik ya fasik, yang murtad pun murtad dalam kurung 7 tahun mendekati kiamat. Mohon maaf, lalu Rasulullah bersabda dalam Sahih Muslim, Allah kirimkan angin yang sejuk min qibali Syam, dari negeri Syam yang sekarang Yordania, kemudian Lebanon, Palestina, Suriah. Kemudian mematikan seluruh manusia yang punya iman walau mithqala dzarrah. Walaupun berada di dalam gua yang terdalam pun mati semuanya yang iman. Wa yabqa syirarun nas, kata Rasul, tibalah tersisa menjelang kiamat adalah sak bobrok manusia. Seperti apa? Fi khifatut thair, kemaksiatan mereka ringan seperti burung. Wa ahlamas siba, beringasnya dan buasnya seperti binatang-binatang buas. Koyok-koyok enggak ada bedanya manusia dan kewan saat itu. La ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara, dan seterusnya. Bahkan banyak yang menyembah berhala. Mulailah tiupan sangkakala malaikat Israfil pertama. Orang pertama yang mendengar kata Nabi, orang yang tengah memperbaiki telaga ibilnya, ontanya. Lalu orang-orang pasar mati. Kemudian jeda waktunya 40 kata Nabi, antara 2 tiupan sangkakala. Yang awalnya pun ada hujan rintik-rintik yang menghidupkan jasad yang tadinya hancur, dengan hujan tersebut menyatu dan hidup kembali dengan izin Allah, tiupan sangkakala yang kedua yang terakhir. Di ujung hadis nyuwun sewu 1/4 menit, apa kata Rasul SAW? Tiba-tiba ada teriakan, ada panggilan, ambil khudhu ba'tsan nar. Ini yang penting sekali. Ambil calon-calon penghuni neraka. Malaikat bertanya, ya Rabb, min kam ya Rabb? Berapa persentasenya ini, berapa ahli surganya, ahli nerakanya? Ternyata Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, 1001 saja yang ahli surga, 999 pastikan ahli neraka. Hadis sahih Muslim jamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bagian daripada golongan sedikit, satu tersebut masuk surganya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.